Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, lingkungan, dan industri. Anak-anak, teknologi ramah lingkungan aplikasinya sangat baik sekali ya, tanpa efek bahan pencemar dan limbah untuk lingkungan. Nah, salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dengan sangat baik ini adalah dalam bidang transportasi, lingkungan, dan industri. Ya, untuk aplikasi di negara kita mungkin ada beberapa bagian yang sudah dikerjakan, ada bagian yang sedang menuju ke arah itu. Jadi kita harus dukung sepenuhnya teknologi ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di negara kita ya. Oke. Nah, ini di sini Bapak ambil beberapa contoh ya. Yang pertama bidang transportasi. Contohnya apa? Yang pertama kendaraan hidrogen. Seperti yang sudah Bapak uraikan sebelumnya, hidrogen itu adalah gas yang memiliki efek sangat baik, menghasilkan tenaga tinggi ya. Jika dihasilkan dengan oksigen, maka akan menghasilkan fuel ya, yang sifatnya sangat baik sebagai penyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam bidang. Salah satunya adalah bidang kendaraan ya. Jadi energi dari hidrogen ini bisa dipakai untuk menggerakkan motor ya, engine mesin di kendaraan sehingga dihasilkan kendaraan yang ramah lingkungan dengan hidrogen power ya. Oke. Berikutnya lagi, pada materi sebelumnya kita udah paham sekali bahwa energi matahari itu menyimpan energi yang sangat besar ya, terutama dalam bentuk sel fotovoltaik ya, sel fotovoltaik. Nah, lembaran atau pampangan sel fotovoltaik ini bisa dipakai untuk mobil surya atau solar car ya, seperti itu. Jadi di mana di aplikasi mobil ini menggunakan energi gerak dari cahaya matahari, dan cahaya matahari itu dapat dihasilkan energi listrik. Energi listrik ini dapat dikembangkan sebagai tenaga untuk kendaraan ya, seperti itu. Berikutnya adalah mobil listrik. Ini sama seperti teknologi baterai ya, yang dikembangkan dalam berbagai macam skala industri. Nah, baterai itu bisa disimpan dalam bentuk aplikatif di engine kendaraan, sehingga kendaraan yang menggunakan mobil listrik ini harus dicas dulu ya, supaya energi listriknya tersimpan dan bisa dipakai sebagai mesin tenaga untuk menggerakkan kendaraan tersebut ya. Sangat ramah lingkungan sekali karena tidak menghasilkan asap kendaraan bermotor ataupun limbah yang dapat mencemari efek pada lingkungan ya. Oke. Untuk bidang transportasi sudah. Selanjutnya adalah bidang lingkungan. Contohnya apa teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan sendiri? Yang pertama, biopori. Ini lubang resapan air dan bahan organik ya. Jadi teknologi biopori ini sebenarnya teknologi sederhana di mana setiap jengkal tanah yang memiliki sifat meresap itu dibuatkan lubang-lubang untuk mengurangi genangan air, misalnya pada kasus banjir ya, seperti itu. Dan air sehingga masuk ke dalam lubang itu sehingga akan membantu siklus hidrogeologi. Di samping itu, lubang dari biopori juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan pembuang bahan organik, misalnya sisa-sisa bahan baku tanaman ataupun sampah-sampah, sehingga bisa dimanfaatkan dalam proses decomposting itu sendiri dan memperbaiki struktur tanah yang ada di dalamnya ya. Oke. Contoh lain dalam bidang lingkungan apa? Untuk teknologi ramah lingkungan ini adalah fitoremediasi. Ya, fito artinya tumbuhan. Jadi ini penggunaan tumbuhan untuk mengatasi pencemaran lingkungan ya. Oke, bahan-bahan pencemar lingkungan seperti minyak bumi atau logam berat ya, atau unsur-unsur radioaktif itu bisa diserap oleh beberapa jenis tumbuhan tertentu sehingga kadar racunnya menjadi berkurang atau limbah minyaknya menjadi berkurang sehingga dapat mengatasi pencemaran lingkungan. Ya, Bapak ambil contoh misalnya tanaman eceng gondok ya, atau bunga matahari atau tanaman sansevieria yang dapat menyerap logam-logam berat ya. Ini bisa kita manfaatkan dalam teknik fitoremediasi ya, seperti itu. Contoh lain misalnya apa? Toilet pengompos. Apa nih?
Jadi ini semacam toilet kering di mana bahan-bahan limbah ya, hasil buangan itu dapat dihidrolisis menggunakan bakteri aerob ya, sebagai decomposting untuk limbahnya ya. Menggunakan bakteri yang sifatnya menggunakan aerob, oksigen cenderung lebih mudah dan lebih ramah lingkungan ya, seperti itu. Berikutnya lagi apa? Teknologi pemurnian air atau water purification. Ya, ini aplikasinya sangat luas sekali dari yang sederhana sampai yang modern. Ya, kalau sederhana yang seperti kita kenal, menggunakan bahan-bahan penyaring seperti batu, pasir, kerikil, serabut, ya, ijuk atau yang lain-lain, itu bisa, air yang kotor itu bisa dibersihkan secara fisika, kimia, dan biologi sehingga menjadi air yang bersih. Ya. Nah, untuk yang skala lebih baik menggunakan teknik osmosis balik ya, di mana air itu bisa dimurnikan dengan cara yang lebih cepat dan dalam skala yang sangat besar ya, seperti itu. Nah, ternyata teknologi ramah lingkungan juga bisa diaplikasikan dalam bidang industri. Ya, misalnya di sini saya ambil contoh biopulping. Teknologi pembuatan kertas atau pulping itu menghasilkan limbah. Ya, sayangnya beberapa pabrik itu mengolah limbah menggunakan bahan-bahan kimiawi seperti seperti peroksida atau garam sulfat yang justru berbahaya bagi lingkungan. Nah, diterapkannya teknologi biopulping ini dapat mengatasi proses pencemaran limbah itu, karena hasil teknologi limbah kertas atau pulping ya, ini kita hidrolisis dan kita fermentasikan dengan menggunakan jamur atau bakteri ya, yang dapat menghidrolisis itu sehingga jauh lebih aman, lebih safe bagi lingkungan ya, tidak menggunakan zat kimia. Ya, oke. Masih banyak lagi bidang-bidang teknologi ramah lingkungan yang diterapkan dalam bidang transportasi, lingkungan, dan industri. Yang saya kemukakan ini adalah contoh sederhana ya, seperti itu. Kita harus tetap mendukung gerakan teknologi ramah lingkungan agar bumi kita bisa digunakan secara arif ya, bijaksana, tidak mengorbankan diri kita dan lingkungan, dan tetap terjaga kelangsungannya secara baik ya. Demikian pemaparan Bapak tentang teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, lingkungan, dan industri. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.